Saya percaya kita pada malam hari ini dipenuhi oleh kuasa Tuhan dan kita memiliki sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Teman-teman, pada malam hari ini kita ibadah kesaksian ya, yang dimana mungkin teman-teman kita pada malam hari ini ada yang diberkati oleh apa yang dialami dalam hidupnya, dan sebelumnya itu kita bersyukur kepada Tuhan buat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak mungkin ya kita langsung kesaksian, tetapi terlebih dahulu ya kita mau memuji Tuhan ya. Kita bersorak memuji Tuhan, karena itulah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Sebelumnya saya rasa ya udah ada yang mengenal saya dalam ini. Kayaknya ini wajah-wajah lama ya, sudah mengenal nama saya, hanya belum ketemu secara langsung gitu. Jadi langsung saja, mari kita naikkan pujiannya, mari kita bersorak di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian meskipun hanya lewat suara saja ya, karena nggak ada di sini musik, dan lagian juga saya nggak bisa main musik. Jadi seperti itu. Baik, mari kita bersukacita, kita katakan hari ini kurasa bahagia, karena kita merasa bahagia hari ini karena kita bisa kembali bersama-sama dalam ibadah komsel pada malam hari ini. Mari kita naikkan pujian hari ini kurasa bahagia. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati,
berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, bahwa kita adalah bersaudara di dalam Tuhan dan tidak ada yang memisahkan kita. Ya, tidak ada yang memisahkan kita di dalam Kristus. Ya, bahwa kita pada malam hari ini adalah saudara meskipun Bapak Mama beda, tetapi di dalam Tuhan kita bersaudara. Amin. Baik, pada malam hari ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ruang kesaksian, di mana kita menangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami memperhitungkannya Tuhan Yesus, kami tidak bisa. Tetapi pada malam hari ini Tuhan, hanya kami datang kepadamu dan memohon belas kasihan dalam kehidupan kami, karena begitu banyak yang kami alami, yang kami peroleh dari Tuhan, baik dalam kesehatan kami, terima kasih Tuhan. Dan boleh juga kami melakukan segala aktivitas kami yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, dan kami serahkan rangkaian ibadah kami dari awal hingga kami akhiri nanti Tuhan, Engkau berkati. Berkati juga anak-anak-Mu ya Tuhan yang menyaksikan cinta kasih sayang-Mu dalam kehidupan mereka, apa yang sudah mereka rasakan dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka membagikan untuk kami pada malam hari ini. Ya Tuhan, biarlah kami yang sudah hadir pada malam hari ini memberkati hidup kami, dan biar kami semakin lagi Tuhan, semakin giat dalam Tuhan dan memberikan hidup kami sepenuh kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami nanti selesai dalam ibadah ini Tuhan, ada berkat-berkat yang kami peroleh dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Yesus. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Ya, amin ya. Saya percaya bahwa kita pada malam hari ini diberkati ya. Dan pada malam hari ini juga saya memberikan waktu kepada teman kita yang mau bersaksi mungkin apa yang dia alami dalam kehidupannya. Saya memberikan waktu dan kesempatan. Dipersilahkan. Shalom. Gini, maaf banget. Gimana? Kan yang sharing aku kan kedua, ya kan? Aku kan nomor kedua. Lagi mana? Karena nanti 8:30 aku sudah tidak bisa ikut lagi. Oh iya. Kembali ke Kak Aprianus sih. Boleh Kak, Kakak aja yang dulu, nanti aku yang nyusul, nggak apa-apa kok. Maaf banget ya aku, karena waktu namanya aja masih tinggal di asrama. Siap. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Maaf banget, bukan saya mendahului atau tidak mengikuti sesuai dengan jadwal. Cuma karena mungkin kalau udah pernah hidup di asrama, udah tahu bagaimana peraturan di asrama. Jadi saya yang sharing ke nomor 2, tapi
dengan kesepakatan bersama aku sama Kak Aprianus. Aku yang jadi duluan. Maaf banget. Baik, pada Siap. malam hari ini saya minta terima kasih banyak kepada para pengurus karena sudah memberikan saya kesempatan atau mengizinkan saya untuk bersaksi pada malam hari ini. Begitu luar biasa ya kasih Tuhan bagi setiap kehidupan kita, apalagi malam hari ini Kak Arlis yang sangat luar biasa untuk memimpin kita di dalam pujian, mengatakan tadi kita bersatu di dalam Tuhan. Saya keluar masuk soalnya jaringan saya kurang sadar. Oke, kalau dasar. Oke, dan sebagai dasar saya untuk bersaksi pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang sangat memberkati kita semuanya di dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang keempat sampai nanti yang ayatnya yang kelima sampai yang keenam. Saya akan membacakannya sekali lagi dalam Amsal pasal yang kelima ayatnya yang keenam, pasal 3 ayat 5 sampai yang keenam. Saya akan membacakannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ini hadiah dasar saja, berarti berserah penuh kepada Tuhan. Itu yang saya renungkan, berserah penuh kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup saya mulai dari kecil, jangan usah terlalu karena ini terlalu panjang banget, jadi saya memotongnya sampai saya menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup saya, di mana semenjak saya tamat SMA atau masih duduk di bangku SMK, karena jurusan saya dulu jurusan SMK. Saya masih di SMK dulu, pas masih semester 1 masih aman-aman saja. Saya masih bahagia dan senang-senang banget dan semangatnya luar biasa. Nah, ketika udah masuk semester 2 di kelas 1, di situ saya mengalami ada sedikit masalah karena kenapa mama saya udah mulai sakit gitu, dan masih fine-fine aja sih sebenarnya, fine-fine aja. Udah agak begitu parah. Masuk semester 1 di kelas 2 SMK, di situ makin parah banget, dan namanya saja masih anak-anak, nggak terlalu tahu banget, bukan bodoh amat juga, nggak gitu, jadi nggak terlalu mikirin gitu. Yang mikirin cuma papa tahu yang mikirin, jadi aku hanya mikir sih tapi nggak terlalu banget. Ya udah kayak namanya aja masih pikiran yang nggak terlalu mikirin gitulah. Maunya pengen bahagia terus, semangat terus, happy sama teman-teman. Nah, ketika udah masuk semester 2, mulai dari situ mama sudah tidak bisa lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah berbaring di tempat tidur, udah nggak bisa kerja, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Nah, di situ baru saya pikir, di situ baru banyak terbeban semuanya. Banyak juga masuk di prakerin kan, biasanya di SMK itu turun lapangan, prakerin. Nah, kebetulan saya kan sebagai perempuan yang besar di antara adik-adik saya, dan mungkin ada abang-abang saya, dan nggak mungkin itu yang kerja, ya otomatis saya yang kerja, saya yang nanggung semuanya. Malah mulai dari situ saya mikir, saya sudah terbeban semuanya, jadi saya sampai menyerah, waktu itu menyerah. Aku kok begini ya, nggak mau seperti ini gitu loh, nggak mau seperti ini kok di umurku yang segini, kok Tuhan timpakan masalah yang segini, beban seperti ini loh, naik gitu. Jadi selalu menyalahkan Tuhan, waktu itu selalu menyalahkan Tuhan. Nah, pas aku sering ninggalin mama di rumah, hanya papa yang ngurus, hanya adik-adik yang ngurus, karena kebetulan saya itu prakerin jauh dari rumah, jadi kadang aku seharian di tempat prakerin kami. Nah, aku kadang-kadang ninggalin mama sendirian, bukan sendirian sih, ninggalin papa sendirian di rumah ngurus mama. Tapi hati ini tidak enak, selalu menangis di tempat prakerin, selalu menangis karena seakan-akan saya nggak sayang gitu sama mama, saya nggak peduli gitu sama mama ketika mama sakit. Jadi sebenarnya aku pergi melangkah, mungkin di depan teman-teman saya happy gitu,
Tapi di sisi lain di hati kecil, entah di mana mamaku sekarang, apakah udah makan atau gimana, papaku udah makan atau gimana, apa dia masih bisa mikir makan sementara mamaku yang terbaring di depannya, apa dia bisa mikir seperti itu, apa dia bisa makan gitu. Jadi setiap hari mikirnya begitu, mikir terus, mikir terus. Udah beda sejak kelas 1 sampai masuk semester 1 kelas 2, beda sekali, beda banget. Jadi saya melihat teman-teman itu seakan saya melihat kebahagiaan mereka gitu, happy-happy, ceritain tentang keluarga mereka gini-gini. Kadang aku iri gitu, kadang aku iri lah, kok aku nggak kayak gitu gitu, kok aku nggak kayak gitu, nggak kayak mereka gitu loh. Jadi kadang di sisi lain saya menangis, di sisi lain saya juga ikut bahagia sama mereka karena aku punya teman-teman yang kayak gitu. Jadi aku nggak pernah memperlihatkan ke mereka apa yang saya rasakan saat itu. Nah, mereka pun nggak pernah 1 tahun mama dalam keadaan sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka nggak pernah tahu kalau mamaku mengalami sakit seperti itu, karena saya nggak pernah cerita dan nggak pernah juga aku memperlihatkan dengan tingkah saya, sikap saya, nggak pernah kelihatan gitu loh. Jadi kalau mereka ngajak happy ya happy, tapi kalau mereka ngajak sharing ya sharing. Jadi nggak pernah saya bebani ke mereka gitu. Seperti ini aku nggak pernah. Nah, pas masuk semester pulang dari tempat prakerin, udah di situ mama sudah benar-benar drop. Pokoknya udah sampai ya udah nyaris meninggal waktu itu, udah nggak ada nafas. Nah, situ saya sudah mulai patah semangat, udah mulai menyerah, pokoknya udah menyerah banget. Udahlah terserah Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, dalam hidup mama, apa yang Tuhan mau dalam keluarga saya gitu. Pokoknya saya nggak mampu, saya bilang itu, pokoknya Tuhan saya nggak mampu. Kalau Tuhan sempat ambil mama dari kami, saya nggak sanggup gitu loh. Saya nggak sanggup. Saya pokoknya hati itu memberontak banget, memberontak benar-benar sama Tuhan. Nah, ternyata saya bilang kalau saya nanti lulus saya harus melanjut gitu, saya harus melanjut. Setidaknya kalau saya nggak melanjut karena sikon ekonomi, ya setidaknya saya akan keluar dari kampung halaman, saya akan cari pengalaman, saya akan merantau. Nanti kalau ada rezeki atau berkat, saya akan biaya diri saya sendiri untuk kuliah gitu, komitmen saya dari dulu. Pokoknya dengan diri saya nggak mau nikah muda gitu aja, saya nggak mau nikah muda, pokoknya sampai terwujud semua impian saya, komitmen saya, baru saya membentuk keluarga kalau udah siap gitu. Itu impian saya dari dulu. Jadi nah, habis itu ternyata Tuhan tidak inginkan semua itu terjadi. Apa yang saya pikirkan, apa saya rencanakan, apa yang sudah saya tata, nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Pokoknya Tuhan mengubah semuanya itu. Pas di semester 2 mau tamat ya. Mau tamat kami di bulan Januari 2015 tanggal 26 2015 ya. 2015 Januari tanggal 26 mama sudah tidak bersama kami lagi. Mamaku udah dipanggil Tuhan. Nah, di situ waktu itu ya pokoknya nggak ada harapan gitu loh, nggak ada harapan banget. Saya bilang ternyata Tuhan itu nggak sayang sama aku gitu, ternyata Tuhan itu tidak berpihak sama saya. Nah, waktu itu dia masih gini, mamaku masih bilang begini, Mel, biasanya kan di gereja tua kan ada jadwal-jadwal pendeta berkunjung di gereja-gereja. Nah, dia nanya hari Sabtunya gini, Mel, Pak Pendeta kapan datang? Nah, saya bilang besok Minggu, Mak. Besok Minggu datang, sudah jadwalnya. Oh iya, suruh dia ke sini. Ya udah. Nah, habis itu ya udah saya ikuti aja karena mama kelihatannya bersih banget wajahnya gitu loh, bersih banget. Kami nggak curiga gitu, meskipun dalam keadaan sakit parah, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi nggak ada tanda-tanda meninggal gitu, nggak ada tanda-tanda, seakan-akan sembuh gitu. Itu harapan kami, sembuh gitu. Nah, tiba-tiba malam Seninnya hari Minggunya ketemu sama Pak Pendeta kami, didoakan. Dia bilang begini, ya karena berkat doa Pak Pendeta aku sembuh, itu katanya, aku udah sembuh.
Jadi kaget kami, kaget. Lah kok mama ngomong begitu? Emang beneran sembuh gitu. Pokoknya aku bahagia banget waktu itu pas aku dengar. Nah, Seninnya malam minggunya itu udah malam, udah banyak orang di rumah kami. Udah biasa semenjak mama sakit setiap hari rumah kami rame-rame gitu. Nah dia bilang begini, dia suruh aku untuk, dia nggak mau kami ada di sekelilingnya waktu itu, nggak mau, hanya papa yang temani dia. Katanya kalian cari pekerjaan kalian itu, katanya cari pekerjaan kalian. Dia suruh aku untuk masak sama suruh aku masak, kamu masak karena ada orang pasti mau, mereka mau makan. Aku bilang iya, aku udah masak gitu. Tiba-tiba jam 9 malam sudah nggak bersama kami lagi. Di situ saya bilang sepenuhnya harapan saya waktu itu sudah tidak ada lagi. Saya benar-benar menyerah. Saya patah semangat, saya putus asa, melangkah pun nggak tahu harus ngapain, berpikir pun nggak tahu harus gimana, melakukan hal apapun juga nggak tahu harus gimana gitu. Jadi saya benar-benar menyerah, saya benar-benar putus asa, pokoknya nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau orang nyuruh di situ mungkin saya ke sana. Jadi pokoknya pikiran ini nggak tahu harus gimana lagi. Pikiran udah kosong, tidak ada isi apa-apa gitu, nggak ada isi apa-apa. Nah, berjalannya waktu hingga mama dikubur gitu. Nah, ketika saya udah tamat, saya harus ngapain gitu. Kalau aku juga memaksa bapak untuk izinkan saya keluar atau izinkan saya bukan keluar, maksudnya merantau, lah kasihan adik-adik saya, kasihan papa saya gitu. Aku harus ngapain? Masa aku begini terus kan? Emang aku nggak punya masa depan? Saya bilang begitu sama Tuhan. Emang Tuhan izinkan aku lahir di dunia ini, apa saya nggak punya masa depan gitu loh? Apa Tuhan nggak izinkan aku bisa melangkah, bisa mewujudkan semua impian saya atau gimana? Nah, selama semua saya dengar teman-teman semua pada melanjut, semua teman-teman saya semuanya pada melanjut, saya tinggal sendiri di kampung halaman angkatan saya. Meskipun ada yang nggak melanjut, tapi mereka diizinkan untuk merantau gitu, setidaknya begitu. Nah, tinggal saya selalu setiap hari itu kalau ya saya nggak pernah memperlihatkan di depan papa saya kalau saya itu nangis. Saya nggak pernah memperlihatkannya karena kenapa? Saya nggak mau papa saya itu mikir gitu. Saya nggak mau papa saya itu terlalu banyak kok gini dia, bukannya dia mengurus adik-adiknya gitu. Jadi saya bawa happy aja di depan papa saya, seakan-akan saya nggak pernah mikir kalau saya pernah cita-cita saya nggak pernah bilang sama papa aku mau melanjut. Tapi papa selalu nanya, kamu mau melanjut nggak, Mel? Saya hanya jawab, kalau papa izinkan iya, tapi kalau papa nggak izinkan ya udah aku di sini saja. Padahal dalam hati, Tuhan kapanlah Tuhan buka jalan gitu. Lah pokoknya selama satu tahun teman-teman saya sudah udah semester 2, aku masih tinggal di kampung halaman, masih melihara babi, pokoknya semuanya di situ lah, kerja di sawah gitu. Itu pekerjaan, pokoknya nggak ada pengalaman di kampung halaman selain kerja di ladang dan lain sebagainya. Jadi saya kadang-kadang merasa minder sama teman-teman saya yang sebaya dengan saya, karena mereka punya waktu untuk ngumpul bersama, mereka punya waktu untuk jalan-jalan dan sebagainya. Sedangkan saya, kalau saya jalan-jalan, saya ngumpul sama teman-teman, pikiran saya gini, kalau aku lama di sini nanti papa saya gimana, adik-adik saya gimana, mereka udah makan atau belum. Jadi kalau saya happy, apakah papa saya happy juga, atau adik-adik saya juga happy gitu loh. Mereka mikir nggak sih? Jadi aku itu sepenuhnya waktu seharusnya saya nggak mau papa saya itu sedih. Itu yang saya pertahankan supaya papa itu nggak sedih, dan adik-adik saya nggak tahu kalau hati saya sebenarnya rapuh banget. Perasaan ini rapuh banget, saya nggak mau mereka lihat gitu. Saya mau mereka lihat bahwa aku kuat untuk mereka. Ya makanya aku nggak mau ada waktu sama teman-teman, suka ngumpul dan lain sebagainya. Mungkin ada waktu tertentu saja. Nah,
selama 1 tahun berjalan, masih tetap di kampung halaman, dan ada banyak jalan keluar untuk melanjut di sini, dan selalu aja ada halangan, dan tidak terwujud gitu. Setiap apa yang direncanakan tidak terwujud. Nah, tapi selama 1 tahun itu udah jarang ibadah. Saya dipercayakan dulu sebagai bendahara di pemuda kami, sebagai pengurus pemuda juga, dan saya nggak pernah jarang aktif banget. Karena kenapa? Saya kecewa. Tuhan selalu memakai saya, sementara Tuhan nggak pernah mewujudkan impian saya. Itu yang ada di benak saya dulu. Buat apa Tuhan pakai saya gitu? Jadi hati selalu memberontak gitu, nggak mau jalan dengan prosesnya Tuhan. Ya. Bahkan saya itu jarang ibadah, jarang sekali di pemuda-pemuda itu jarang banget. Nah, Bapak saya selalu maksa saya harus ibadah, harus gini-gini. Ya, saya nanti ibadah. Kalau Papa nggak maksa aku nggak datang. Karena percuma saya datang ibadah sementara hati saya itu jauh banget dari Tuhan. Selalu memberontak gitu. Hati saya nggak damai gitu sama Tuhan. Nah, berjalannya waktu sampai 2 tahun, saya masih di kampung halaman. Hingga adik saya masuk SMK. Mereka masuk di SMA. Saya masih mempertahankan supaya mereka jangan pernah kelihatan sedih. Jangan mereka, komitmen saya jangan pernah mereka merasa apa yang saya rasakan gitu. Supaya mereka bahagia, supaya mereka happy gitu. Apa yang saya rasakan saya nggak mau mereka rasakan. Nah, sementara abang-abang saya mereka merantau gitu. Jadi saya nggak hiraukan itu, ya udah itu sudah lepas dari beban saya, mereka bisa ngurus diri sendiri. Yang saya urus sekarang papa saya sama adik-adik saya. Nah, tapi waktu itu puji Tuhan ada seorang pendeta saya, mungkin dia tahu bagaimana aku hati ini yang nggak beres gitu, Tiba-tiba ada waktu dia cerita sama saya. Dia cerita pokoknya dalam halnya konseling, dia cerita banyak hal, adanya mengikut proses itu memang berat, dan banyak sekali yang Pak Pendeta ini cerita sama saya. Akhirnya wawasan saya terbuka, saya kembali berdoa, Tuhan kalau misalnya Tuhan pakai saya atau Tuhan izinkan saya untuk menjalani semua ini, ada rencanamu yang indah, saya berserah sama Tuhan. Pokoknya aku sadari selama 2 tahun hatiku ini gak ada sama Tuhan. Hatiku ini jauh dari Tuhan. Mungkin orang lain kalau mereka lihat aku seakan-akan dekat banget sama Tuhan. Orang lain kalau lihat aku pelayanan, ya mungkin mereka lihat enggak, aku fine-fine aja sama Tuhan. Sementara di sisi lain mereka nggak tahu hati saya sesungguhnya. Setiap hari yang selalu ketika kalau saya kerja pasti setiap hari nangis dan selalu menyalahkan Tuhan. Jadi bukan nangis karena saya berserah, bukan. Saya nangis selalu berserah kepada saya, selalu menyalahkan Tuhan dengan keadaan dan sikon saya seperti ini. Jadi selama itu pokoknya saya pernah paling sedihnya dan paling menakutkannya mungkin pengalaman hidup saya pernah sempat maaf banget, dan saya tahu itu semua adalah kesalahan yang paling fatal, dan saya sudah akui semuanya. Saya pernah berencana untuk bunuh diri. Saya tidak pernah berencana, jadi ini hanya pengalaman saja. Ketika saya sendirian di ladang, hari-hari saya memang tetap sendirian di ladang gitu. Ketika sudah pikiran ini sudah gelap banget, udah gelap dan nggak tahu harus gimana, karena abang saya juga ada masalah waktu itu. Abang saya ada masalah karena dia begini. Waktu itu dia sempat melanjut di mana ya? Di Setia Nia Selatan. Dia sempat melanjut bukan di Setia sih.
jurusan akuntansi. Nah, karena waktu itu nggak ada biaya, dia sempat selesai, cuma tinggal nunggu wisuda karena dia nggak sempat ikut. Dia bilang saya mau merantau untuk cari dana, saya mau ikut wisuda. Nah, kami izinkan, kami iakan. Tiba-tiba saya selalu nasihatin begini, Bang, tujuan awal semoga tercapai. Jangan sia-siakan perjuanganmu, saya bilang begitu. Iya, ternyata semua yang saya bilang dan papa saya bilang semua sia-sia sama abang saya. Ketika saya mendengar dia sudah nikah dan nikah kawin lari gitu loh, kawin lari ada masalah gitu. Jadi itu di situ waktu itu saya benar-benar drop karena bapak saya juga sakit. Ketika dia dengar itu langsung darah tingginya naik, akhirnya papa saya pingsan dan lain sebagainya. Situ saya sudah bilang, Tuhan, kok banyak banget masalah seperti ini, kok nggak ada sama sekali. Satu hari aja Tuhan izinkan saya nggak jalani masalah gitu loh, nggak menghadapi masalah gitu loh. Tapi kok setiap hari makin bertambah bukan makin berkurang. Nah di situ saya dulu pernah berencana seperti itu, karena kan biasanya kami itu ladang kami kan cincang daun ubi loh untuk makanan babi. Nah aku bawa pisau waktu itu, bawa pisau kecil untuk cincang daun ubi itu. Hanya saya duduk diam. Ketika saya udah selesai nangis, udah gelap banget. Saya lihat itu nggak ada terang-terangnya sama sekali. Pokoknya udah fokus banget. Udahlah ini akhir dari semuanya. Saya bilang ini akhir dari semuanya. Saya nggak mikirin lagi adik-adik saya nggak mikirin lagi papa saya. Pokoknya mereka bisa ngurus diri mereka sendiri, mereka bisa ngurus hidup mereka sendiri, gitu. Jadi saya bilang pokoknya hari ini adalah akhir dari semua cerita dan kisah hidup saya. Terserah Tuhan mau ngapain. Pokoknya hari ini saya nggak mau tahu. Mungkin kebun ini adalah saksi dari semuanya. Tiba-tiba saya pegang pisau itu. Ketika saya pegang pisau itu, tiba-tiba gemetar banget, dan nggak ngapa-ngapain. Gemetar banget, aku nggak tahu harus ngapain lagi. Ada rasa yang rasa besar itu, rasa takut itu sangat besar banget. Ketika saya pegang pisau itu, rasanya takut banget, dan akhirnya gemetar banget, nggak tahu kenapa gemetarnya minta ampun sampai keringat dingin. Lah kok begini gitu. Tiba-tiba cerah. Saya merasa takut banget. Lah kok aku seperti ini gitu. Tiba-tiba aku ingat papa, aku ingat adik-adik. Lah kalau aku nanti ngelakuin seperti ini, berarti mereka gimana? Itu yang selalu saya pertahankan adalah mereka. Saya nggak apa-apa. Terus saya bilang, ya wes lah, udah saya takut, udah tinggalin begitu. Saya bilang, saya ambil keputusan, saya rela menderita, saya rela siksa batin saya, asalkan papa saya dan adik saya bahagia gitu. Terserah Tuhan, pokoknya sekarang saya berserah penuh kepada Tuhan. Mungkin selama ini saya selalu mengandalkan kekuatan saya sendiri. Akhirnya semuanya sia-sia. Akhirnya semuanya tidak ada yang terwujud pun sama sekali. Jadi ketika hal itu, ternyata papa saya ngerasa. Tiba-tiba papa saya pingsan di rumah. Tiba-tiba dia ngerasa. Akhirnya saya pulang jam 12 siang. Biasanya aku pulang jam 10 karena untuk masak sama adik-adik saya dan papa saya. Kok tiba-tiba karena dia kepikiran. Kok tiba-tiba lama entah ngapa-ngapain dia gitu. Ya, dan akhirnya saya pulang. Dan semua rencana-rencana buruk dan jahat itu, puji Tuhan, tidak tercapai. Dan itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan.
hingga saya selalu berdoa dan saya untuk niat untuk melanjut saya hapus semua dan nggak pernah ada lagi di pikiran saya, nggak pernah lagi saya mikir gitu. Dan tiba-tiba papa saya nanya untuk hal ini, kamu mau melanjut enggak? Sekian lama baru papa nanya. Nah pas nanya itu saya hanya suruh papaku berdoa, di mana saja Tuhan tempatkan dan apa rencana Tuhan, papa tinggal berdoa atas hidup kami semuanya. Saya hanya suruh papa berdoa dan aku juga berdoa. Dan singkat ceritanya Tuhan mempermudahkan semuanya dan Tuhan melancarkan semuanya hingga saya mendaftar di kampus saya sekarang, di kampus STTA ini. Dan itu bukan hal yang paling mudah, itu bukan hal yang sangat, ya mungkin hal biasa-biasa saja, tapi semakin hari semakin dibentuk, semakin hari semakin diasah gitu, semakin hari semakin lebih ditekan lagi. Jadi bukan hal yang mudah banget sama saya masuk di dalam satu kampus, bukan hal yang mudah. Mungkin kelihatannya happy, tapi saya juga mikir ketika saya di sini, saya juga mikir orang yang ada di kampung, papa saya dan adik-adik saya, aku di sini, mereka di sana ngapain. Jadi saya selalu pokoknya hari-hari bukan happy bersama teman-teman. Ada saat-saatnya aku happy sama mereka dan ada saat-saatnya aku punya perenungan diri sendiri. Ya pokoknya perjalanan nggak semudah apa yang dipikirin, nggak semudah apa yang saya pikirkan sejak saya masih bersama-sama dengan mama. Nggak semudah seperti itu. Semuanya butuh proses, semuanya butuh yang namanya pembentukan. Hingga sampai saat ini aku masih bisa ngomong sama teman-teman, masih bisa join bersama teman-teman, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kasih pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan. Mungkin perjalanan hidup saya begitu pahit dan mungkin orang lain, mungkin proses hidup kita berbeda-beda apa yang kita ngerasa, apa yang kita lewati. Yang pasti perjalanan hidup ini nggak ada yang semulus-mulusnya saja. Pasti ada banyak kerikil, ada banyak namanya gunung yang harus kita lewati. Tapi prosesnya berbeda-beda. Masalah pribadi kita pasti berbeda-beda. Tapi yang jelas kita pasti semua ngerasa yang namanya proses hidup. Sakit pahitnya hidup seperti apa, manis pahitnya hidup kita sudah merasa semuanya. Cuma masa yang berbeda dan rasa yang berbeda, itu aja yang berbeda. Jadi semoga saya menceritakan ini semua bukan berarti saya masih hidup di dalam itu. Ini hanya kesaksian, pengalaman hidup selama saya menjalankan hidup saya, pengalaman yang sudah membuat saya termotivasi, pengalaman yang membuat saya semakin naik banding sama Tuhan, pengalaman pribadi secara rohani sama Tuhan. Jadi mungkin kesan saya ini agak pahit banget kalau saya cerita, tapi saya nggak mau cerita banyak, tapi agak pahit banget. Tapi bukan berarti aku masih tinggal dalam kepahitan itu, bukan pahit sama teman-teman atau pahit sama orang, tapi antara aku itu. Jadi semua itu sudah saya lupakan, cuma saya mengingat aja perjalanan hidup ini. Jadi sangat terberkati tadi, makanya dasarnya tadi saya itu baca firman, itu adalah dasar kehidupan saya. Saya berserah penuh kepada Tuhan. Mungkin kalau saya nggak berserah kepada Tuhan, hanya mengandalkan kekuatan saya sendiri, dengan pikiran saya sendiri, mungkin sampai saat ini kita nggak bisa ketemu di sini. Meskipun hanya lewat virtual, kita nggak bisa ketemu. Tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan semoga teman-teman juga selalu dikuatkan. Apapun problem, apapun masalah, jangan pernah menyerah.
jangan pernah putus asa. Mungkin pernah putus asa, tapi marilah kita belajar dari hal keputusasaan itu, kita jadikan batu loncatan buat kita untuk meraih masa depan kita, untuk meraih kesuksesan kita, untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Bukan ketika kita ada masalah kita menjauh dari Tuhan, karena aku sudah mengalaminya. Ketika kita ada masalah kita menjauh sama Tuhan, kita semakin dikejar oleh masalah. Makin kita menjauh dari Tuhan, makin besar juga masalah yang menimpa kita, dan tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Tetapi ketika ada masalah kita dekat dengan Tuhan, yakin dan percaya semuanya itu baik saja, dan Tuhan membukakan jalan, Tuhan memberikan kita solusi semuanya. Itu adalah janji Tuhan bagi kita, karena tidak selamanya awan itu mendung, pasti ada saatnya juga langit itu pasti cerah. Begitulah perjalanan hidup kita. Kiranya kesaksian pada malam hari ini mungkin terlalu panjang ya, saya minta maaf banget.